Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ala kullin man ittaba'al huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita nikmat yang paling besar, yang paling kita wajib syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering banget manusia itu lupa. Sering sekali manusia itu lalai dalam mensyukurinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan. Kata Rasulullah, ada dua kenikmatan yang mana kenikmatan itu sering sekali manusia lalai untuk mensyukurinya. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat waktu luang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam suatu hadis, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datangnya waktu tuamu. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamik, dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datangnya waktu miskinmu. Dan yang keempat, wa faraghaka qabla syughlik, dan manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datangnya waktu sempitmu. Dan yang kelima, yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah sebaik-baik kehidupan ini, hidupmu sebelum datangnya ajalmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya kehidupanmu, qul inna sholati, bahwasanya salatmu, wa nusuki, dan ibadah-ibadahmu, wa mahyaya, dan kehidupanmu, wa mamati, dan matimu, lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati, kita hidup, ya kan? Kita sekarang sedang hidup, kita hidup untuk mati, kemudian mati kita itu untuk hidup selamanya. Alhamdulillah, seringkali kita mendengar khotib atau mendengar mubalik atau mendengar orang yang berceramah, kan? Seringkali marilah kita puji syukur kita. Ayo syukur, tingkatkan syukuran kita. Tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Bagaimana? Ada yang tahu, Pak? Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya syukur itu yang wajib kita syukurkan ada 3 hal. Yang pertama, yaitu kita wajib ketika mendapatkan nikmat mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwasannya nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya, maka kita gunakan nikmat itu untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita gunakan untuk ketakwaan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Quran surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah terbangun dari tidurnya tadi pagi. Ada sebagian dari kita mungkin dari jam 2 tadi ada yang terbangun.
mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dari hadis saya akan sampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Bukhari wal Muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thulutsal lailil akhir yaqul, hadis qudsi, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke bumi, turun ke langit dunia, kulla lailatin, setiap hari. Kapan turunnya? Hina yabqa thulutsal lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Ya, gimana turunnya? Wallahu a'lam. Yang penting kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun dari arsy ke langit dunia. Summa yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang di antara hamba-hambaku yang ketika waktu itu meminta berdoa kepadaku, yad'uni fa astajib lahu, maka pasti akan aku segera kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, dan barang siapa pada waktu itu meminta kepentingan hajat kepadaku, apabila ada ya kan, itu dalam bahasa Arab itu artinya tufidu ta'qib, bila muhlah, langsung, beda sama summa. Kalau summa itu dalam bahasa Arab nanti, tapi kalau ta'qib langsung sekarang, beda antara fa sama summa. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, dan barang siapa pada waktu itu meminta kepadaku, yang ini yang kedua Mbah, kalau yang ketiga nanti ya. Wa man yas'alni, ya, yas'aluni, wa man yas'aluni fa'u'tiyahu, kata Allah, barang siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, maka pasti akan aku segera kabulkan permintaannya, akan aku beri. Man yastaghfiruni, dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku di waktu itu, fa'aghfir lahu, maka pasti akan segera aku ampuni. Inilah salah satu seorang, maksudnya apa ya, mukmin yang benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bangun di tengah malam. Hadis muttafaqun alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memuji para hambanya yang sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Dalam sebuah hadis dikatakan, rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Apa balasannya? Khairun, khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga memuji para hambanya yang sholat subuh. Lebih-lebih lagi sholat subuhnya berjamaahnya di masjid. Dalam surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Mashhuda, disaksikan para malaikat. Malaikat apa? Malaikat siang dan malaikat malam. Mereka saling bergantian shift, kemudian mereka mencatati orang-orang yang sedang sholat subuh. InsyaAllah itu adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan tak cukup sampai di situ juga, bahwasanya kita sekarang berkumpul dalam suatu majlis yang mana pastinya majlis itu membawa suatu keberkahan, membahas suatu ilmu-ilmu, membahas amar ma'ruf nahi munkar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya melalui perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah, rawahu Muslim.
tidaklah suatu kaum yang mana kaum itu berkumpul di antara masjid dari masjid-masjid Allah, yatluna kitaballah, dan kaum itu membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian kaum itu saling berdiskusi, saling mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada kaum tersebut as-sakinah. As-sakinah, ketentraman hati, yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghujani kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi kita dari awal hingga akhir. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para makhluknya. Ini dalam 4 janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berjanji, maka Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Jamaah salat subuh rahimakumullahu taala. Apa ya Pak ya? Kalau saya ngomong itu kadang-kadang kecepatan. Tadi cepet nggak? Apa? Cepet apa pas Pak? Cepat banget. Iya berarti frekuensinya cepetan. Ya, biasa kalau mustami'nya dia emang umurnya sudah tua, emang kayak gitu Pak. Kalau mustami'nya emang kalau masih muda cepet malah seneng, tapi kalau emang kayak bapak-bapak sekarang ini kan harus sabar gitu kan. Terus kalau misalnya ada papan tulis Pak, lebih enak lagi. Ada papan tulis nggak? Nggak ada ya? Biar Pak bidan yang kelas. Nggak usah. Jamaah salat subuh rahimakumullahu taala, bahwasanya setiap insan atau setiap manusia pasti ingin memiliki kebahagiaan. Pasti dalam hidupnya ingin merasakan kebahagiaan. Cuman kebahagiaan antara satu dengan yang lainnya mempunyai mempunyai kriteria yang berbeda. Jadi apa mboten? Ya kan? Misalnya Pak, contoh. Kebahagiaan seorang PNS ataupun karyawan ataupun bos ataupun pekerja, kapan dia bahagia? Dia bahagia ketika mendapatkan gajian. Ya kan? Ketika mendapatkan gajian dia bahagia. Kemudian bahagianya seorang petani. Kapan dia berbahagia? Ketika datang waktu panen. Kemudian kebahagiaan seorang pemain bola, katakanlah seperti itu coba. Kapan dia bahagia? Ketika bermain bola. Cuman kebahagiaan itu bersifat sementara, bersifat semu, mempunyai batasan waktu, ya kan? Apabila gaji seorang PNS tadi telah habis, hilanglah bahagianya. Apabila waktu panennya telah selesai, hilang juga kebahagiaannya. Dan apabila permainan bola telah selesai, maka juga hilang kebahagiaannya. Itu adalah kebahagiaan dunia yang bersifat sementara. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185. Ayat ini diawali dengan pengingat kematian, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin berpesan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia itu cuma sementara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Quran surat Ali Imran ayat ke-185. Setiap yang mempunyai nyawa, kullu nafsin, setiap manusia atau setiap yang punya nyawa, hewan atau manusia atau tumbuhan, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kemudian selama hidupnya di dunia maka akan dibalas di hari kiamat. Faman zuhziha 'anin nar, maka barang siapa zuhziha, dijauhkan, 'anin nar, dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, apa kata Allah? Faqad faz, maka sungguh
dialah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan kehidupan dunia tidak lain adalah sebuah kesenangan yang mempunyai batasan waktu, illa mata'ul gurur, atau kesenangan yang menipu. Ini adalah dalil bahwasanya kesenangan dunia adalah kesenangan yang mempunyai batasan waktu, kesenangan semu, kesenangan yang sementara. Beda dengan kesenangan yang kedua yang akan saya jelaskan ini. Kesenangan kedua, bahagia, dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'adah. Ya Pak, bahagia bahasa Arabnya adalah as-sa'adah, masdar dari fi'il sa'ida yas'adu. Sa'ida yas'adu. Dalam Al-Qur'an as-sa'adah atau sa'ida yas'adu disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwasanya kesenangan atau kebahagiaan hanya satu, yaitu di akhirat. Quran surat Hud ayat yang ke-108. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun wa ammal ladzina su'idu, dan adapun orang-orang yang berbahagia. Su'idu, orang-orang yang berbahagia, fa fil jannah, maka tempatnya di dalam surga. Khalidina fiha, mereka di dalam surga kekal selamanya. Ini adalah kebahagiaan yang kita cari, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang kekal selamanya. Lalu ada pertanyaan, Ustadz atau Mas lah, Mas, kenikmatan apa sih yang akan kita dapatkan di surga? Emang ada apa sih di surga? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla. Hadis qudsi niku, ya Pak, hadis qudsi itu ciri-cirinya dalam sebuah hadis dari perawinya an habis itu Rasulullah, atau ya kan, kemudian ada kalimat qala Allah azza wa jalla, maka itu hadis qudsi. Qala Allah azza wa jalla, a'adattu li'ibadiyas salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'adattu, telah aku siapkan, li'ibadiyas salihin, untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa yang disebutkan Allah? Ma la ainun ra'at, sebuah kenikmatan. La ainun ra'at, kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya. Wala udhunun sami'at, dan kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basharin, dan sebuah kenikmatan yang tidak pernah terlewat atau terpetik dalam hati seorang. Apa itu? Surga. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah gambaran surga. Gambarannya saja, bukan surganya, tapi gambaran saja seperti ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kualitas hambanya. Nyuwun sewa, biasanya orang itu kalau enggak ada materinya dia enggak percaya. Jadi apa mboten? Ya kan? Kalau enggak ada materi dia enggak percaya orang-orang itu biasanya itu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran surga kepada kita agar kita rindu kepada surga, agar hati kita terpaut untuk mencari surga itu. Contohnya Quran surat Muhammad ayat yang ke-15. Ini menceritakan tentang sungai-sungai di surga dengan 4 rasa. Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum mim ma'in ghairi asin. Matsalul jannah, perumpamaan surga yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, fiha anharum mim ma'in ghairi asin, sungai-sungai surga yang airnya tidak berasa asin, atau dalam artian airnya rasa tawar. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan yang kedua, sungai-sungai di dalam surga itu airnya dari susu, lam yataghayyar ta'muh, rasanya tidak berubah. Dan yang ketiga, wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, dan sungai-sungai yang airnya dari khamr. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin, ketika kita minum cuman khamr itu tidak menjadikan kita mabuk. Beda sama khamr yang di dunia. Kalau di dunia kita minum mabuk, tapi kalau di akhirat khamrnya tidak membuat kita mabuk.
Dan yang keempat, wa fiha wanharum min khamrin labanin lam yatag wa anharum min khamrin ladatil syaribin wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai yang airnya dari asal. Apa itu asal? Madu, dari madu. Ini adalah gambaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. 4 sungai yang masing-masing sungai itu mempunyai rasa yang berbeda. Gambaran yang kedua, surat An-Naba ayat yang ke-31 sampai 33. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya kemenangan itu diberikan kepada orang-orang yang muttaqin. Innalil muttaqina mafaza. Apa bentuk kemenangan itu? Apa balasan sebagai kemenangan itu? Hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun. Allah berikan kebun-kebun dan pohon anggur dalam surga. Wa kawa'iba atraba, dan Allah akan berikan kepada orang-orang muttaqin kawaib wa atraba, gadis-gadis yang masih seger atau masih seger gitu. Ya, perawan. Itu adalah gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya agar kita rindu kepada surga. Kemudian Quran surat Fatir ayat yang ke-33. Ayat yang ke-32 adalah gambaran orang-orang yang mendapatkan surga di ayat yang ke-33. Ayat yang ke-32, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kita wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Ada 3 jenis golongan manusia. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Golongan pertama, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid, dan dari manusia juga golongan kedua, orang yang biasa-biasa saja. Amal baiknya biasa, ya kan, dia enggak terlalu muhtam dengan amalan-amalan sunnah, pokoknya orang biasa, cukup mengerjakan kewajiban. Tapi golongan yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat, dan sebagian dari hambaku ada yang sabik, mutasabik. Apa itu mutasabik? Berlomba-lomba menuju kebaikan. Dzalika huwal fadlul kabir. Maka yang ketiga itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala balasan. Apa balasannya? Ayat yang ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jannatu adn, orang yang mutasabik tadi diberikan jannah, surga Aden. Yuhallawna fiha, ketika mereka memasuki surga itu mereka akan dipasangkan halau, apa dia? Perhiasan. Min asawir, gelang-gelang. Min adzhab, gelang terbuat dari emas, dan lu'lu'a, mutiara. Ya, min asawira. Asawir gelang. Ya, gelang. Jamak dari asr. Asawir. Wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Tak cukup sampai dipasangkan gelang saja, kemudian akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari sutra. Wa libasuhum fiha harir. Itu gambaran juga. Kemudian gambaran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-71. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Dan di surga kelak kita akan mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Walahum fiha ma tashtahihil anfus. Langsung cash, dibayar cash sama Allah. Kita pengen ini, ada. Kita pengen itu, ada. Beda sama di dunia. Itu adalah gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita rindu terhadap surga. Tapi Pak, Bu ya, puncak kenikmatan di dalam surga, puncak dari segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya ketika di dalam surga, Quran surat Yunus ayat yang ke-26. Ayat yang ke-25 membahas ajakan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk masuk ke dalam surga. Ayatnya ada Pak di sini, Pak. Ada di sini ayatnya. Itu di situ. Tulisan itu. Di mimbar itu ada ayatnya itu. Surat Yunus ayat yang ke-25. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada para hambanya, menyeru kepada seluruh manusia ila daris salam, untuk masuk ke dalam surga. Darussalam. Ya, masjid ini kan juga namanya Darussalam. Semoga orang-orang yang sholat di sini, insya Allah kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kemudian ayat yang ke-26 dari surat Yunus ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah, untuk bagi orang-orang yang berbuat baik ketika di dunia, maka akan kami balas al-husna. Al-husna menurut para mufassir dia adalah jannah atau surga. Al-husna wa dan az-ziyadah, wa ziyadah dan ziyadah. Apa itu ziyadah? Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil tafsirnya menjelaskan makna az-ziyadah yang dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Suhaib an Suhaib bin radhiyallahu anhu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan ayat ini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza dakhala ahlul jannati al jannah, apabila telah masuk penduduk surga ke dalam surga, wa ahlun narin naro, dan apabila telah masuk juga penduduk neraka ke dalam neraka, nada munadin, kemudian ada penyeru, kemudian ada yang berseru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mempunyai janji terhadap kalian. Allah masih punya janji kepada ahli surga, yuridu an yunjizakumuh, dan Allah ingin menepati janji itu. Qalu, kemudian ahli surga, penduduk surga bertanya-tanya, ma hadzal mau'ud, ma hadzal mau'ud, apa janji Allah, apa janji Allah ini? Alam yusaqil mawazinana, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan baik kita? Alam yubayyid wujuhana, dan bukankah Allah telah mencerahkan wajah-wajah kita? Alam yudkhilnal jannah wa yujirna minan nar, dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka? Kan kaget, Pak. Kita sudah dapat kenikmatan yang sangat dahsyat itu. Masuk surga itu sudah Masya Allah. Tapi kata Allah, Allah masih punya janji terhadap kita. Apa janji Allah? Kemudian Rasulullah melanjutkan, qala fayurfa'ul hijab, kemudian diangkatlah hijab. Ada hijab antara ahlu surga dengan sesuatu yang di belakangnya. Fayurfa'ul hijab, kemudian hijab itu diangkat. Fayanzuruna ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, kemudian ahlu surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat, wajah-wajah orang mukmin, wajah-wajah orang yang bertakwa di dunia berseri-seri, bahagia minta ampun. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Rabbnya. Ila rabbiha nadhirah. Sekarang kita bermain bahasa Arab ya, biar otaknya jalan, Pak. Kalau pagi biar gak ngantuk gitu kan. Gak apa ya, Pak ya, bahasa Arab. Perhatikan kalimat ini, Pak. Ila rabbiha nadhirah. Kalau kita misalnya pakai contoh yang lainnya, contoh yang mudah aja, Pak ya. Ada kalimat nadhartu ila ahmada. Nadhartu ila ahmada, aku melihat ke Ahmad. Kalau kalimatnya nadhartu ila ahmada, maka ada kemungkinan kita melihat Ahmad, melihat Fatimah, melihat Khalid, melihat Muhammad, atau melihat Aisyah atau Fatimah. Itu kalimatnya nadhartu ila ahmada. Ada kemungkinan di waktu yang bersamaan kita juga melihat hal-hal yang lainnya. Ya Pak, paham sampai sini? Paham ya? Tapi ketika kalimat itu diubah, Pak, diubah ila ahmada nadhartu. Ila ahmada nadhartu, maknanya berubah, Pak. Hanya Ahmad yang aku lihat. Jadi hanya Ahmad yang aku nggak lihat Muhammad, aku nggak lihat Khalid, aku nggak lihat Aisyah, aku nggak lihat Fatimah, cuman Ahmad yang aku lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirmannya gimana, Pak? Ila rabbiha nadhiratun atau nadhiratun ila rabbiha. Yang mana? Pak, masih bersama saya kan? Atau udah di mana ini? Masih sama saya kan, Pak? Gitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ila rabbiha nadhirah, dan bukan nadhiratun ila rabbiha. Jadi seakan-akan
Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya penduduk surga itu lupa dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan. Mereka fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala, melupakan kusur istana, melupakan misalnya kebun, melupakan hurun in, melupakan sungai-sungai. Mereka fokus kepada Allah karena melihat wajah Allah adalah suatu kenikmatan yang sangat besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ketika itu beliau sedang bersantai dengan para sahabatnya di suatu malam bulan purnama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Bahwasanya kalian, kata Rasulullah, bahwasanya kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat pencipta kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama itu. Insyaallah ini adalah salah satu bentuk gambaran-gambaran Allah Subhanahu wa taala yang dituliskan dalam Al-Qur'an agar apa? Agar para hambanya terkait hatinya kepada jannah, semangat untuk mencari jannah. Tapi apakah kita cukup sampai di sini? Apakah kita sebagai seorang mukmin cukup ketika mendengar jannah, oh gitu toh, oh gitu, terus nggak ada efek, nggak ada timbal baliknya, nggak ada nggak ada reaksi untuk mencari surga itu? Maka dari itu kita harus bersemangat mencari surga. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, masuk surga itu bukan karena amalan Ustaz, tapi karena rahmat Allah. Betul nggak Pak? Betul kan? Ya, masuk surga itu bukan karena amalan, tapi karena rahmat Allah. Dalilnya ada. Dalilnya dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaihi. Bentar Pak ya, iklan dulu Pak. Aku. Jahil. Alhamdulillah. Ya, lanjut lagi Pak. Iklannya sudah selesai. Bahwasanya kita masuk surga bukan karena amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ahadun minkum al-jannah bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu minhu bi rahmatin wa fadl. Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian, tidak ada salah seorang dari kalian yang masuk ke dalam surga dengan amal-amalannya. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah? Bahkan dengan kamu ya Rasulullah? Begitu juga dengan kamu ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, wala ana. Begitu pula dengan aku. Illa, kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmatnya kepadaku. Hadis ini menjadi landasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya masuk surga karena rahmat Allah. Sedangkan amal-amal baik kita di dunia adalah yang menentukan derajat kita di surga. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Pak. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Enggak mungkin Allah menyamakan orang yang benar-benar istiqomah di jalan Allah, orang yang benar-benar mencari keridhaan Allah, orang yang bersemangat dalam kebaikan di dunia. Enggak mungkin Allah samakan dengan orang-orang yang fasik. Enggak mungkin Allah samakan dengan orang-orang yang bermaksiat. Ya, maka dari itu kita semangat mencari rahmat Allah. Salah satunya yang setelah saya sebutkan tadi, datang di majelis ilmu. Mencari majelis ilmu adalah mendapatkan rahmat Allah. Kata Rasulullah, wa ghasyiyat humur rahmah, dan majelis ilmu itu akan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dilanjut dengan kajian Ahad pagi rahimakumullahu taala. Kemudian masuk ke tema kita, yaitu apa temanya Pak? Sifat perindu surga. Sifat-sifat orang yang merindukan surga. Kita wajib tahu ini. Setelah kita tadi pembahasan mengenai apa sih di dalam surga, yang kemudian pembahasan gimana cara mendapatkan surga, sekarang kita masuk ke pembahasan sifat-sifat penghuni surga.
Tabaan atau tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali sifat, ya kan, atau alamat atau ciri-ciri orang penghuni surga dalam Al-Qur'an. Cuman karena batasan waktu kita, saya akan ambilkan surat dari surat Qaf ayat yang ke-31 sampai ke-35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannah, maka surga itu didekatkan lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Langsung kita paham dari ayat ini bahwasanya orang yang bertakwa itu mendapatkan surga. Kemudian tak cukup sampai di situ, Allah juga memberikan ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa. Yang pertama, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ciri yang pertama kata Allah, awwab. Apa itu awwab? Awwab adalah sighah mubalaghah. Kalau dalam bahasa Arab sighah mubalaghah. Jadi kata aba yaubu, isim fa'ilnya aib. Apa artinya? Kalau aib artinya orang yang kembali. Orang yang kembali cuma sekali atau dua kali. Orang yang bertaubat maksudnya, Pak. Orang yang bertaubat sekali atau dua kali itu aib. Tapi ketika diubah sighahnya dari isim fa'il menjadi sifat mubalaghah, menjadi awwab, maka artinya berbeda. Dari yang sebelumnya bertaubat sekali dua kali menjadi orang yang sering bertaubat. Jadi awwab itu adalah orang yang sering bertaubat. Paham ya, Pak ya? Oke, orang yang sering bertaubat. Tapi Pak, semua orang itu ya kan pasti mempunyai mempunyai kesalahan, ya kan? Karena kita enggak nabi. Bukan rasul kan? Kalau nabi maksum, terlindungi dari segala kesalahan. Tapi kalau umatnya enggak, pasti punya kesalahan. Sebuah hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam, khatta'un. Beda ya. Kalau khatta'un itu juga sifat mubalaghah dari isim fa'il khati'. Kalau khati' dia bermakna orang yang sekali berbuat kesalahan. Sekali khati'. Anta khati'. Maksudnya apa? Kamu berbuat kesalahan sekali atau dua kali. Tapi ketika diubah sighahnya menjadi sifat mubalaghah jadi khata' ala wazn fa'al, maka bermakna kamu sering berbuat kesalahan. Sering. Tadulu ala kathratil fi'l. Sering banget. Maka dari hadis ini, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam sering melakukan kesalahan. Iya kan? Wa khairul khatta'ina, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan, kata Nabi, at-tawwabun, orang yang sering melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid salah satu tabi'in pada zaman itu, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menjelaskan siapa sih al-awwab itu? Siapa sih awwab dalam ayat ini? Beliau menjelaskan dia adalah orang yang ingat akan dosa-dosanya. Ketika dia ingat dosanya, dia bersegera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah dan tidak menunda-nunda. Oke, itu adalah ciri pertama orang yang muttaqin, awwab, orang yang sering bertaubat. Yang kedua, likulli awwabin hafidh. Yang kedua ciri Allah hafidh, orang yang selalu menjaga. Awwabin hafidh. Hafidh. Ha fa ya dha. Ya, hafidh. Likulli awwabin hafidh. Ciri yang kedua, hafidh. Apa itu hafidh? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan makna hafidh dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepadanya dan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Kita diberikan pendengaran, kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran, amanah penglihatan, amanah mulut, amanah tangan, amanah kemaluan, amanah kaki atau amanah anak-anak atau amanah uang. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita wajib untuk menjaga amanah itu. Kita gunakan amanah itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis ini dikisahkan pada anaknya Ibnu Abbas, atau namanya siapa ya? Namanya Abdullah bin Ibni Abbas. Pada suatu ketika Abdullah ini pernah jalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada anaknya Ibnu Abbas yang namanya Abdullah tadi itu, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan beberapa kalimat kepadamu." Masya Allah, ini adalah salah satu uslub orang tua kepada anaknya. Inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, jagalah hak-hak Allah, jagalah ketentuan Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah amanah yang Allah berikan, maka apa? Yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, Allah akan jaga. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu ciri yang kedua orang-orang muttaqin. Yang pertama awwab, yang kedua hafidh. Yang ketiga man khasyar rahmana bil ghaib. Ciri yang ketiga orang-orang muttaqin, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Man khasya. Ya. Man khasyar rahman. Man khasyar rahmana bil ghaib. Ciri yang ketiga, orang yang takut, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Kenapa harus sendirian? Karena dalam kondisi sendirian ya, kita tuh sering maksiat itu sering datang ketika sendirian. Intensitas maksiat itu daripada di keramaian paling banyak di kesendirian, karena dia berpikir nggak ada yang tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, muraqabah. Dia enggak mempunyai sifat muraqabatullah. Ciri yang ketiga, orang yang takut kepada Allah dalam keadaan sendirian. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun kalian berada. Kemudian ciri yang terakhir dari potongan ayat ini, man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Ciri yang keempat, orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang meninggal wafat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang bersih, hati yang suci dari dosa dan maksiat. Dalam artian apa? Dalam artian dia ketika hidup di dunia sering memperbanyak taubat, sering sekali bertaubat. Apabila datang ajalnya, maka dia datang dalam keadaan suci, sudah bersih dari dosa dan maksiat. Ini 4 ciri orang-orang muttaqin yang Allah jelaskan dalam surat Al-Qaf, dalam surat Qaf. Dalam surat Asy-Syu'ara juga dijelaskan juga masalah yang keempat ini. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak bermanfaat anak dan harta kecuali illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya apa? Dalam hati ketika di dunia dia sering bertaubat, seperti yang saya jelaskan tadi. Jamaah salat subuh yang dilanjut dengan kajian Ahad pagi rahimakumullah taala. Masih ada waktu ya Pak ya? Masih 5 menit. 5 menit. Apa? Apanya? Suruhnya tinggal 4 menit lagi. Oh ya. Ya udah, untuk mengakhiri kajian pada kali ini saya akan bawakan sebuah kisah. Apa kisah ya Pak ya? Sebuah kisah. 5.12 gimana Mbak? 5.12. Oh ya, berarti sudah lewat. Iya. Kita tutup dengan kisah ya Pak ya. Kisah biar hidup kita semakin berwarna, ya kan? Bonus. Pak Asep musta'an. Dengan kisah Pak, saya akan sebuah kisah. Nah, kisah ini diceritakan dalam suatu hadis, ya Pak ya. Kisah ini diceritakan dalam suatu hadis. Dari riwayat hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Suatu ketika Anas bin Malik itu sedang bersama Rasulullah SAW di suatu majelis. Ya biasa kan habis isi kajian Rasulullah, habis mengajar, kemudian Rasulullah santai-santai di depan masjid. Katakanlah seperti itu Pak, bayangannya seperti itu kan. Sedang bersantai-santai dengan para sahabatnya di suatu majelis. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, akan lewat di hadapan kalian seorang dari penghuni surga. Akan lewat di depan kita nih seorang ahli surga. Kemudian tak lama kemudian lewatlah seorang ansor, nggak disebutkan namanya, dalam hadis itu nggak ada namanya. Lewatlah seorang ansor yang mana dia setelah berwudu dan ada bekas air wudunya masih membasahi mukanya, ya kan, dan tangan kirinya nenteng sendalnya, kemudian jalan lewat gini. Itu hari pertama. Kemudian hari berikutnya Rasul juga bersama sahabat, salah satunya Anas bin Malik ini lagi santai-santai di masjid. Kemudian Rasul tiba-tiba bersabda sama, akan lewat di hadapan kalian seorang ahlu surga. Tak lama kemudian orang yang kemarin lewat itu lewat lagi, ya kan, lewat lagi. Kondisinya juga sama, kondisinya juga masih ada bekas air wudhunya dan dia masih nenteng sandal di tangan kirinya ini. Kemudian hari ketiga tak diduga-duga juga begitu juga Pak, keulang lagi. Ketika lagi santai-santai habis isi kajian para sahabat sama Rasulullah, tiba-tiba Rasul bersabda, akan lewat di hadapan kalian seseorang ahlu surga, gitu kan. Kondisinya juga sama, masih bekas air wudhu dan masih bawa sandal. Kemudian Rasulullah tak lama setelah itu Rasulullah beranjak pergi meninggalkan masjid. Kemudian ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia ini sahabatnya kepo, sahabatnya pengen tahu apa sih amalan orang ini kok sampai disebut dengan 3 kali, apa sih. Nah, kemudian Abdullah bin Amr bin As ini ngikuti terus ini. Kemudian ditanya sama orang ini. Beliau ngomong sama lelaki lelaki Ansor itu, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku punya masalah dalam, misalnya dia kayaknya agak sedikit bermain kata-kata di situ. Wahai orang Ansor, sesungguhnya aku mempunyai masalah dengan keluargaku, begini dan begitu, dan aku berjanji tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Maukah kamu membantuku untuk menginap di rumahmu agar aku tidak pulang ke rumah? Orang Ansor itu menjawab, ya nggak apa-apa, ayo ke rumahku bisa, gitu kan. Terus habis itu selama 3 hari, ya kan, ini kesaksian dari Abdullah bin Amr bin As ini, selama 3 hari aku nginap di rumah lelaki Ansor ini, aku nggak pernah melihat dia melakukan amalan yang istimewa. Amalannya bisa saja, paling cuma sholat 5 waktu. Habis itu dia dikatakan dalam hadis itu dia suka berzikir, ya kan. Kemudian dia kalau bicara itu bicara yang baik-baik, ya kan. Dalam hadis juga disebutkan dia bangun malam juga enggak, tahajud juga enggak, amalannya biasa-biasa saja. Kemudian setelah 3 hari, ya kan, Abdullah bin Amr ini hampir banget meremehkan laki ini. Dipanggil laki ini, sini mas, ya kan, misalnya gitu kan. Aku ini sebenarnya itu enggak punya masalah dengan keluargaku. Dia jujur ini, sebenarnya itu aku sama keluargaku biasa-biasa aja, enggak ada masalah. Cuman aku tuh nginep di rumahmu ini, aku tuh penasaran sama sampeyan, gitu kan. Rasul itu bersabda akan lewat di depan kalian penghuni surga. Ya aku kan pengen tahu amalan apa sih yang engkau buat sehingga Rasul berkata demikian, sehingga aku Abdullah bin Amr bin As bisa mengikuti amalan itu, ya kan. Padahal aku selama 3 hari di rumah, aku nggak pernah lihat kamu sholat malam, nggak pernah, kamu juga jarang membaca Quran, kamu juga nggak puasa, amalanmu biasa-biasa aja. Apa yang kamu buat itu? Kemudian lelaki Ansor itu menjawab, wahai Abdullah, benar yang kamu katakan, aku tidak mempunyai amalan istimewa. Nggak ada yang istimewa dari aku, amalanku biasa-biasa aja. Cuman ketika aku sebelum tidur, aku meminta ampun kepada Allah dan aku tidak pernah mempunyai rasa iri. Aku tidak pernah mempunyai rasa iri terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Itu, Pak. Jadi kemudian kata Abdullah bin Amr bin As itu, rupanya amalan itu yang menyebabkan kamu mencapai derajat yang seperti ini, dan jujur saja saya tidak bisa mengikuti amalan itu. Cerita ini singkat, cuman banyak makna. Yang pertama, semangatnya para sahabat untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama. Dan yang kedua, amalan hati, bersih dari riya, hasad dan iri. Itu menyebabkan kita salah satu sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan saudara-saudara kita sebagai bentuk mendoakan saudara-saudara kita yang sedang berperang di Gaza sebagai bentuk wala kita terhadap saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadhihi al-majalis majalis fihi khairan wa rahmah. Allahumma ij'al hadhihi al-majalis majalis fihi khairan wa rahmah. Allahumma ij'al hadhihi al-majalis majalis fihi khairan wa rahmah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.